Teman-teman tahu gak tumbuhan yang paling sederhana dan sudah hidup jutaan tahun yang lalu? Tumbuhan ini ada yang tingginya hanya sekitar 1 cm sampai 50 cm loh. Dan mudah ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Tumbuhan apa ya? Aku suka biologi. Biology so awesome. Oh my god. Ya, benar, tumbuhan lumut. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu divisi dari Kingdom Plantae, yaitu Bryophyta atau lumut, atau dikenal juga sebagai moss. Ada yang mengatakan bahwa lumut merupakan bentuk peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah berklorofil, memiliki lapisan lilin pada kutikula untuk melindungi daun, mudah ditemukan di tempat yang lembab atau hygrofit, ada yang dapat menempel atau epifit, ada yang hidup di air. Bagian tubuh yang menyerupai akar disebut rhizoid yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta untuk melekat di habitatnya. Bagian yang mirip daun terdiri dari selapis sel. Pada ujung bagian yang mirip batang memiliki titik tumbuh untuk pemanjangan dan tidak memiliki pertumbuhan membesar. Lumut dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Reproduksi secara aseksual dapat dilakukan dengan pembentukan gemekap atau piala tunas dan fragmentasi. Metagenesis pada siklus hidup lumut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Spora haploid yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah, membelah secara mitosis, tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi gametofit yang haploid. Tumbuhan lumut yang dewasa akan membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel yang haploid. Archegonium menghasilkan ovum yang haploid juga. Ovum menghasilkan zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ovum. Pergerakan spermatozoid tersebut disebut kemotaksis. Fertilisasi ovum oleh spermatozoid menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis menjadi embrio. Embrio membentuk sporofit yang diploid. Sporofit berkembang menjadi sporogonium yang memiliki kotak spora atau sporangium. Di dalam kotak spora terdapat sel induk spora yang diploid yang akan membelah secara meiosis menghasilkan spora-spora yang haploid dan seterusnya. Tumbuhan lumut pada fase haploid disebut fase gametofit, sedangkan pada fase diploid disebut fase sporofit. Fase gametofit dapat berpindah ke fase sporofit melalui proses fertilisasi, sedangkan fase sporofit ke fase gametofit melalui proses meiosis. Fase gametofit lumut lebih dominan daripada fase sporofitnya, karena jika kita perhatikan tumbuhan lumut, bagian yang berwarna hijau, penghasil gamet, serta dapat melakukan fotosintesis adalah fase gametofitnya. Sedangkan bagian penghasil spora di bagian atasnya atau fase sporofit kehidupannya ditopang oleh fase gametofit. Fase sporofit tidak akan ada tanpa fase gametofit. Kemudian tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceropsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Tubuhnya berupa lembaran pipih berbentuk hati dan banyak lekukannya. Dapat ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab.
Perkembangan aseksualnya dengan pembentukan gemekap atau piala tunas dan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuh. Perkembangan secara seksual dengan menggunakan sel gamet. Sel sperma dari Antheridium akan membuahi sel telur di Archegonium melalui perantara air kemudian menghasilkan embrio. Alat reproduksi pada lumut hati Marchantia polymorpha bersifat diesis atau berumah dua atau heterotalus. Artinya Antheridium dan Archegoniumnya terdapat pada tumbuhan lumut yang berbeda. Contoh spesies yang termasuk lumut hati adalah Marchantia polymorpha, Rhiziocarpus natans, Rebulia hemisperica, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Anthoceropsida atau lumut tanduk atau hornwort berbentuk hampir seperti lumut hati, akan tetapi memiliki bentuk spora yang berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengasung kutikula. Bersifat monoesis atau berumah satu atau homotalus, artinya Antheridium dan Archegoniumnya berada dalam satu tumbuhan lumut. Namun ada juga yang bersifat diesis atau heterotalus. Dapat ditemukan di tempat lembab yang ternaungi serta di tepi danau atau sungai. Contoh spesies lumut tanduk adalah Anthoceros sp dan Phaeoceros laevis. Lalu yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun merupakan lumut sejati karena tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Dapat ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, atau menempel di kulit pohon. Memiliki sifat seperti busa dan dapat menyerap dan menahan air. Ada yang homotalus dan ada yang heterotalus. Contoh spesies lumut daun yaitu Polytrichum hyperboreum, Sphagnum squarosum, dan lain-lain. Lumut memiliki peranan bagi manusia, di antaranya Marchantia polymorpha sebagai obat hepatitis, Sphagnum untuk bahan pembalut, pengganti kapas, dan bahan bakar. Lalu secara umum lumut berperan untuk menahan erosi, menyerap air dan menyediakan air saat musim kemarau, penyedia oksigen bagi lingkungan, dan sebagai tumbuhan perintis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.